Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UpInfo. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Lewat bulan keempat, kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada sebuah rumah di Jalan Cagak, Subang, belum terungkap. Adalah misteri sebuah motor NMAX warna biru, di mana pengendaranya pun dicari tahu siapa, apakah ada keterkaitan atau tidak dengan kasus pembunuhan di Jalan Cagak, Subang itu. Seorang aktivis gaib asal Sumatera Selatan menyebutkan, melalui tim makhluk gaib yang membantunya, mengatakan memperoleh petunjuk gaib soal pemotor warna biru itu, yang dimaksud terlihat di CCTV adalah NMAX warna biru. Disebutkan, ada kemungkinan, pemotor NMAX warna biru itu adalah salah seorang saksi yang melihat kejadian dan mengenal pelaku. Bahkan, pemotor NMAX warna biru itu juga mengenal para pelaku pembunuhan di rumah Jalan Cagak itu, ujar YouTuber sebelum pukul 3. Mengapa terlihat di CCTV? Menurut YouTuber sebelum pukul 3, karena ia berhenti melihat pelaku keluar dari rumah kejadian pembunuhan itu. Namun sayangnya, kata dia, pemotor NMAX warna biru itu kini sudah tidak ada lagi di Subang. Tampaknya, pria pemotor itu sudah kabur mengamankan diri timur luar Jawa Barat. Sebelumnya, YouTuber sebelum pukul 3 mengatakan, memperoleh petunjuk dari tim makhluk gaib soal kejadian di rumah kejadian itu. Ia meyakini, bahwa 3 wanita itu, 2 diantaranya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, dan 3 lainnya adalah orang bertamu pada malam kejadian pembunuhan itu. Dari hasil yang kami dapat targetnya itu bukan Tuti Suhartini, tetapi Amalia Mustika Ratu, ujarnya. Aktivis gaib YouTuber sebelum pukul 3 asal Sumatera Selatan itu lebih suka menyebut dengan entitas, yang mengaku roh Amalia Mustika Ratu. Pasca kedua korban tewas, dikatakan, ketiga orang pelaku itu melarikan diri lewat kebun belakang. Kemudian, disebutkan, kata entitas yang mengaku roh Amalia itu, hanya gadis itu yang memberikan petunjuk. Sebab ini berawal cuitannya di media sosial. Tampaknya, medsos Amalia Mustika Ratu bisa menjadi bukti bisu akurat, ujar YouTuber sebelum pukul 3. Dalam aktivitas gaib itu, disebutkan ada pula petunjuk dari makhluk gaib, soal gambaran kejadian peristiwa pembunuhan di rumah itu. Begini penggambarannya, kejadian ini berawal dari keributan di rumah itu, di mana Amalia dan Tuti ribut dengan 3 orang yang bertamu di rumahnya. Digambarkan, bahwa Amalia mengambil suatu benda untuk melindungi dirinya. Tuti kemudian melerai, tetapi si pelaku kalap. Si pelaku menghantamkan sesuatu, tapi mengenai Tuti Suhartini, sampai pingsan, sehingga semua panik. Dalam keadaan panik, seseorang membawa Tuti Suhartini yang sudah bersimbah darah ke kamar, namun Amalia tidak ikut. Namun ketika itu, pelaku melihat Tuti Suhartini menjadi sekarat. Amalia menangis dan mencoba menelepon orang, namun dicegah oleh orang-orang itu. Kemudian Amalia menjadi mengamuk lagi sehingga rumah menjadi berantakan, namun pelaku kemudian kalap lalu menendang gadis itu. Si pelaku kemudian mendekati Tuti Suhartini lalu memukul wajah Tuti Suhartini sampai tewas. Menurut petunjuk gaib itu, bahwa Amalia berupaya melarikan diri menggunakan mobil Alphard di garasi. Namun karena belum begitu bisa mengemudikan, membuat ia tak sempat melarikan diri. Kemudian, kata petunjuk gaib itu, Amalia kemudian berlari ke kebun belakang, dan dikejar si pelaku sampai dekat pohon lalu terjatuh. Ketika terjatuh itu, pelaku kemudian melempar kepala Amalia entah dengan batu atau dipukul balok. Lalu diseret lagi ke dalam rumah, disiksa lalu dibunuh. Semoga apa yang disimpulkan ini tidak menjadi kontroversi, ujar YouTuber sebelum pukul 3. Kemudian, menirukan petunjuk gaib, ketiga pelaku itu menelepon seseorang namun disalahkan oleh si penerima telepon. Dari situlah, para pelaku pembunuhan mulai membersihkan jejak. Adapun alat yang digunakan untuk membunuh, disembunyikan di rumahnya. Kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada rumah di Jalan Cagak, Subang, terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Rumah kejadian pembunuhan itu sekaligus kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi 2 sekolah di Serang Panjang, Subang. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian, dan nantikan berita kami selanjutnya hanya di channel UpInfo.